Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kami akan langsung mengajak Anda untuk membahas. Tapi sekali lagi kami ingatkan Anda jika ingin berpartisipasi Anda bisa menelpon ke nomor 0215833 100 dan Bang Usman kita akan langsung membahas supaya Indonesia tetap ada. Sebenarnya ini kan kalau Bang Usman optimis, saya mungkin juga optimis begitu ya. Tapi ada banyak juga ternyata yang pesimis Indonesia bisa jaya karena melihat banyak permasalahan yang ada. Tadi sudah beberapa disebutkan kemakmuran, tentang kebersatuan begitu. Apakah masalah ini sudah sedemikian mencemaskannya begitu Bang Usman sehingga timbul rasa pesimis ini? Iya. Jadi kalau kita lihat kita harus definisikan dulu sebuah negara itu bubar seperti apa begitu. Kalau di negara-negara tradisional kerajaan bubar itu lenyap begitu, hilang. Misalnya kerajaan Majapahit sekarang sudah tidak ada begitu kan. Tapi kalau dalam konteks negara-negara modern yang disebut bubar itu misalnya tidak utuh lagi negara itu. Pecah, taruhlah Uni Soviet. Ya Uni Soviet kemudian menjadi Rusia dan negara-negara Kazakhstan, Kyrgyzstan dan lain-lain begitu. Nah itu juga dalam konteks disebut bubar begitu, tidak utuh lagi ya. Dan kalau kita lihat pengalaman Rusia itu karena aspek politik, bukan karena aspek ekonomi, lebih ke aspek politik karena ada politik glasnost dan perestroika begitu kan di zaman Gorbachev. Nah kemudian di Indonesia kita punya pengalaman misalnya Timur Timur ada berbeda sebetulnya sejarahnya. Banyak pakar yang menyebut sebetulnya Indonesia yang menganeksasi Timur Timur begitu. Bukan memisahkan diri begitu. Karena berbeda itu, berarti kasusnya. Ya betul, kasusnya berbeda. Nah ini yang harus kita jaga begitu kan. Nah kalau kita lihat ada 4 faktor ini beberapa waktu lalu Senin lalu itu ada ceramah William Liddell seorang Indonesianis. Dia mengatakan ancaman terhadap demokrasi Indonesia itu ada 4 hal. Nomor 1 itu katakanlah saya ingin menyebutnya politik identitas saja begitu ya. Kemudian yang kedua separatisme, yang ketiga itu komunisme dan keempat korupsi katanya begitu. Nah kalau pengalaman Indonesia itu ancaman bubar itu kan ada dari separatisme terutama. Tapi separatisme itu juga diakibatkan oleh persoalan ekonomi. Misalnya Daud Berih itu di Aceh misalnya waktu itu dia melihat karena pemerintah pusat itu tidak memperhatikan Aceh secara ekonomi dari sisi kemakmuran, artinya ada kesenjangan pusat daerah begitu sehingga ada pemberontakan. Begitu juga PRRI Permesta kalau kita lihat rata-rata itu karena persoalan ekonomi misalnya yang dipimpin Kolonel Simbolon waktu itu begitu. Nah jadi itu yang harus kita. Nah kalau separatisme berarti terkait dengan persatuan. Terkait dengan politik identitas tadi begitu loh. Nah ini memang yang belakangan juga menjadi ancaman begitu bagi kita dan karena itu hampir setiap banyak kesempatan Pak Jokowi selalu mengingatkan itu. Ya selalu mengingat itu pada pidato 16 Agustus juga menyinggung soal persatuan, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu barangkali ancaman terbesar kita begitu saat kan. Ya, tentu saja ada persoalan ekonomi ya, persoalan ekonomi, kemakmuran tadi, keadilan. Nah, tetapi dari sisi kemakmuran itu kan sudah coba terus dicapai. Misalnya tingkat kemiskinan berkurang, tingkat pengangguran berkurang, kemudian kesenjangan juga berkurang dari sebelumnya kita stay di 0,4 sekian, sekarang sudah 0,38 atau 0,39 begitu. Nah, jadi ini bisa kita capai. Nah, karena itu barangkali ekonomi ke depan kita begitu yakin banyak lembaga internasional meramalkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor berapa begitu 4, 7 dan lain-lain begitu. Nah, tetapi yang barangkali menjadi persoalan adalah persatuan tadi, politik identitas itu yang harus kita jadikan semacam warning agar dia tidak membuat Indonesia itu katakanlah bubar begitu. Oke, tapi kalau kita melihat dari 4 itu kan separatis ya yang menjadi ancaman, korupsi tetap terjadi. Ekonomi sebenarnya bukan hal yang bisa membubarkan sebuah negara, tetapi bisa menjadi permasalahan. Berarti akar permasalahan-permasalahan ini sebenarnya sulit tidak sih Bang untuk untuk dilihat atau diberikan atau dicari begitu mungkin solusinya untuk menguatkan terutama tadi separatis. Berarti kan harus menguatkan dari sisi persatuan, nasionalisme. Nah ini bukannya sudah dibentuk sejak dini, begitu. Tapi kok ini sepertinya masih kemudian karena begini, waktu begitu era reformasi ya, era reformasi itu era yang demokratis banget begitu kan. Nah di situ setiap orang merasa boleh menunjukkan identitasnya, ya.
ya tentu saja dipersilahkan misalnya kelompok etnik tertentu itu yang dahulu tidak boleh menunjukkan identitasnya itu sekarang dibebaskan begitu. Nah, tetapi di sisi lain ada yang menunjukkan identitasnya berlebihan begitu kan. Nah, ini yang barangkali mengancam kita ya, mengancam kita melalui misalnya banyak lah ya terorisme kah misalnya begitu. Itu yang saya kira perlu kita perhatikan betul-betul begitu. Ya semua upaya sudah kita lakukan, tetapi sekali lagi ekonomi bisa jadi pemicu. Ya bisa jadi pemicu. Cuma kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, negara termiskin dunia pun tetap ada begitu. Dia tidak sampai bubar begitu kan. Di Afrika kita bisa lihat negara termiskin dunia 1 sampai nomor 10 itu Afrika, tapi tetap ada dia begitu. Tetap walaupun miskin negara. Ya, tetapi yang menjadi ancaman seringkali memang itu tadi ya persatuan yang diancam gitu, ideologinya yang diancam. Artinya dari sisi politik ini yang mengancam persatuan. Lebih ancaman itu datang. Begitu. Baik, Indonesia juga sebenarnya kan punya cita-cita besar di 2045, Indonesia Emas 2045. Ada setidaknya 5 aspek atau syarat agar bisa mencapai tersebut. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari 5 syarat ini, apakah sebenarnya kita sudah memenuhi semuanya, Bang Usman? Sejauh ini semua bisa kita jaga, termasuk persatuan, ya itu kita bisa terus jaga ya. Kemudian kedaulatan, ya kedaulatan relatifly dalam beberapa bidang memang sering sekali dipersoal, misalnya soal pangan begitu kan, ya. Tetapi sebetulnya di FAO sendiri, Food Agriculture and Agricultural Organization, itu tidak ada istilah kedaulatan pangan, yang ada ketahanan pangan sebetulnya ya. Tetapi oke lah kita menggunakan istilah kedaulatan pangan begitu misalnya. Kemudian juga kita secara politik berdaulat tentu saja ya, secara ekonomi ini masih kita terus perjuangkan ya, kita terus perjuangkan. Nah kemudian dari sisi tadi kesenjangan kita sudah bisa mengurangi, kemiskinan kita sudah bisa mengurangi, ya kemakmuran ya, distribusi misalnya pendapatan yang lebih baik itu terus kita perjuangan lewat pembangunan infrastruktur misalnya, karena di situ akan ada konektivitas ya, kemudian kesenjangan pusat daerah akan makin berkurang. Nah, saya kira ini semua sekarang bisa kita jaga, perlu kita tingkatkan ya, sehingga kita mencapai yang disebut Indonesia Emas tadi itu kan. Dan dalam konteksnya juga jangan ragu untuk merebut. Maksudnya gini, orang-orang pintar dari luar negeri begitu kan, atau yang bekerja di luar itu kita rebut begitu ya, kita Presiden mengatakan itu begitu supaya kita makmur begitu. Dan ini juga ada kutipan menarik di editorial ini dari Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa memang masih ada pihak-pihak yang memendam kecemasan di usia Indonesia bahwa tidak akan panjang. Jadi di satu sisi tadi berkembang optimisme akan jadi negara besar dan gemilang dengan Indonesia Emas tadi, tapi di satu sisi lain pesimis Indonesia bisa jaya kalau melihat segudang permasalahan pelik, apalagi fondasi kebenekaan ini juga kalau kita lihat sudah mulai terkikis. Tadi yang dikatakan ada pihak-pihak yang mabuk mungkin dengan kekuasaan, politik identitas begitu kan, hanya mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat banyak begitu, Bang. Ini memang menjadi sebuah paradoks. Iya, memang menjadi sebuah paradoks begitu ya, dalam arti di satu sisi ada yang memperjuangkan betul-betul persatuan kita begitu, tapi di sisi lain masih ada yang mencoba-coba begitu kan, dengan berbagai istilah lah begitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Artinya apa? Demokrasi itu kemudian dipakai oleh mereka untuk ya mencapai tujuannya. Ya, mereka istilahnya membajak demokrasi, menunggangi demokrasi. Dan kalau suatu ketika mereka berhasil mencapai kekuasaan, itu bisa berubah kita begitu ya. Indonesia yang berubah, yang bubar, misalnya ideologinya itu juga bisa dikatakan Indonesia yang bubar begitu. Bukan lagi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena itu ideologi tadi di headline kita pertahankan, fondasi tidak boleh berubah. Kalau kita mau bertahan, kita mau tetap ada begitu. Berarti dibutuhkan ketegasan karena sebenarnya keberagaman yang harusnya ini menguatkan kita begitu. Ya, betul. Baik. Bang Usman, nanti kita akan bahas kembali, dan pemirsa seperti biasa Anda bisa berpartisipasi bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 021 583 99 100 atau mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dengan tema hari ini supaya Indonesia tetap ada, dan kami akan langsung mengangkat telepon dari pemirsa yang sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami pada hari ini. Yang pertama ada Pak Sunoto dari Cirebon. Selamat pagi Pak Sunoto. Selamat pagi Zakia dan selamat pagi Bang Usman.
Selamat pagi. Pak Sunoto Ya. termasuk yang optimis atau pesimis? Ya, memang judulnya Indonesia, supaya Indonesia tetap ada, agak beraroma pesimistis ya. Tapi kalau kita gali kandungan dari kalimat itu, mungkin lebih baik judulnya adalah agar Indonesia semakin jaya. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan Mbak Zakia dan Bang Usman, ibaratnya para founding fathers kita dulu membangun rumah yang bernama NKRI, itu kondisinya lagi darurat, yaitu apa? Perut rakyat masih lapar dan peluru berdesing di mana-mana. Pasti rumah yang terbangun tidak akan ideal. Nah, sekarang mumpung rakyat sudah terisi perutnya dan peluru tidak berdesing di mana-mana, coba rumah kita ditata ulang agar lebih ideal. Makanya kami sering menyampaikan redesign country management system. Nah, siapa yang harus berinisiatif? Presiden sebagai kepala negara mengumpulkan para pemikir dan kita harus jujur bahwa negara ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai contoh Mbak Zakia dan Bang Usman, Singapura kalau kita tilik itu seperti korporat, yaitu PT Singapura Raya. Iya kan, karena semuanya dikelola secara sistem. Jadi supaya seperti kita sekarang membicarakan soal GBHN. GBHN is one of atau salah satu komponen dari kita berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya bahwa NKRI tetap ada dan kita harapkan semakin jaya. Soal kabinet itu jangan konotasinya bagi-bagi hak, tapi bagi-bagi kewajiban. Nah, kalau bagi-bagi hak itu nanti referensinya adalah berdasarkan cucuran keringat. Tapi kalau bagi-bagi kewajiban, semua orang-orang yang cerdas dan soleh harus bergabung untuk bagaimana mengelola republik ini. Jadi sekali lagi, Indonesia supaya semakin jaya harus dikelola by system. Dan siapa? Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ahli tata kelola. Jadi tujuan dari kita bernegara sesuai dengan para founding fathers membangun masyarakat yang sejahtera. Apa itu sejahtera? Asal katanya dari sajahtaro, yaitu keamanan, keadilan dan kemakmuran. Jadi seseorang disebut sejahtera itu ketika hidupnya merasa aman, diperlakukan adil dan ekonominya makmur. Lawannya sejahtera adalah sengsara. Jadi itu Bang Usman dan Zakia usulan kami bahwa supaya Indonesia tetap jaya, kita wajib melakukan redesign country management system sesuai dengan tuntutan zaman. Ditata ulang. Bagaimana pondasinya, bagaimana pilarnya, dan bagaimana atapnya. Terima kasih. Baik, Pak Sunoto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya ada Pak Martin dari Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Pak Martin. Pak Martin, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Martin. Bang Usman dan kawan-kawan seluruh Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Iya. Ya, sebenarnya Bang, judulnya ini supaya Indonesia ada dan sukses dan juga berhasil di dalam bidang pembangunan. Nah, makanya Indonesia harus tetap tegar. Pancasila harus menjadi pilar yang utama di dalam negara, bangsa, dan pemerintah kita saat ini. Akhir-akhir ini ada beberapa kelompok menginginkan Pancasila itu akan diubah. Ini perlu ditindak tegas. Dan yang kedua, harus pemerintah menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri kita ini. Tidak ada diskriminasi antara yang kaya, yang miskin, atau yang di atas dan yang di bawah. Tetapi pembangunan ini harus dirasakan oleh seluruh bangsa dan negara kita ini supaya masyarakat kita di bawah merasakan bahwa ada pemimpin di negeri kita ini yang betul-betul memperhatikan bangsa dan negara kita untuk tetap ada di Indonesia ini. Baik, Pak Martin. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kami sudah menangkap maksudnya jadi Pancasila tetap harus menjadi pilar bangsa. Selanjutnya dari Solo ada Pak Bambang Saptono. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Mbak Yati, Batuk ini.
Oke, yang pertama kami mengaturkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 pada 17 Agustus 2019 ini. Semoga momentum ini mampu membawa Kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang maju, Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Nah ini seperti semboyan dalam HUT RI yang ke-19 ini bahwa SDM Indonesia harus unggul. Nah kemudian kami sebagai rakyat sangat optimis dan gembira atas pidato Presiden Jokowi di gedung DPR RI 16 Agustus yang kemarin ya. Beliau menyampaikan program-program strategis ke depan antara lain untuk membangun Indonesia dengan seutuhnya, menyeluruh, merata dari Sabang sampai Merauke, bukan lagi Jawa sentris, apalagi Jakarta sentris. Nah, sejalan dengan hal tersebut, kemarin Presiden Jokowi juga telah berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ibu kota negara di Jakarta ke Kalimantan. Ini sesuatu yang luar biasa karena apa? Sudah 70 tahun yang lalu Presiden pertama Republik Indonesia juga punya gagasan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Akan tetapi di periode Pak Jokowi inilah bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta. Di sini nanti akan membawa pembangunan yang besar-besaran di luar Jawa. Ini artinya apa? Benar-benar tidak Jawa sentris maupun Jakarta sentris. Dan ini benar-benar bahwa pembangunan merata di Indonesia ini sudah akan dimulai pada periode kedua nanti. Kemudian kemarin beliau juga sudah, Presiden juga sudah minta izin kepada DPR RI pada 16 Agustus yang lalu, sehingga apa? Sampai benar-benar saya melihat audien atau anggota DPR RI ini juga menyambut dengan genggam gembira terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kemudian juga begini, saya juga sangat kagum ketika Presiden mencanangkan diri untuk memimpin melakukan lompatan untuk mendahului kemajuan negara lain. Di era revolusi industri yang perang dagangnya di dunia ini semakin memanas. Ini hal yang luar biasa, apalagi sekarang ini era digital, era IT yang benar-benar maju, dan ini akan membawa negara manapun yang benar-benar cepat, kemudian tepat, akan mengambil bagian untuk membangun negaranya yang lebih baik, dan bisa mengalahkan negara maju yang sudah lebih dahulu. Kemudian dengan telah adanya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi ini, saya juga memiliki optimisme yang sangat besar bahwa pembangunan di Indonesia ini nanti benar-benar akan membawa seluruh bangsa berpartisipasi untuk maju bersama dan membangun bersama. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono. Dan selanjutnya kita akan mengangkat telepon dari Jakarta. Ada Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mbak Sakia, selamat pagi Bung Usman. Merdeka. Selamat pagi Pak. Merdeka. 74 tahun kita merdeka. Kita ini eksis Pak. Jadi bukan supaya eksis, tapi pertahankan eksistensi Indonesia. Ini yang tepat. Nah, kita harus melihat untuk pertahankan eksistensi. Yang penting badannya atau jiwanya. Indonesia Raya berkata, bangunlah jiwanya dulu. Baru badannya bangun. Badannya itu kepulauan Nusantara ini. Jiwanya itu adalah persatuan. Itu jiwa dari Pancasila yang digagas Bung Karno. Nah, mari kita jaga persatuan. Untuk itu ada dua hal. Yang pertama, jaga kepercayaan satu sama lain. Ini yang penting. Sebab kalau kita mau bersatu, harus saling percaya. Maka semua ekstremisme, semua radikalisme, semua perusak bangsa harus ditindak. Itu yang nomor satu. Dua, keadilan, kesejahteraan, anti korupsi harus ditegakkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjaga jiwa itu harus dijaga sejarahnya yang utuh. Supaya generasi ke generasi itu tetap mengerti kenapa kita merdeka, kenapa kita bersatu. Di Amerika yang paling liberal pun, di tiap kota di mana ada perjuangan, itu ada situs-situs sejarah yang dipelihara. Di mana anak-anak TK itu jalan-jalan tiap minggu. Itu Freedom Trail di Boston, di New York. Nah, kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Komik-komik di Amerika itu, yang paling liberal itu banyak komik-komik tentang Abraham Lincoln,
tentang Jefferson. Ini semua dibaca anak-anak kecil. Nah kita ini malah disusupi budaya yang liberal. Filmnya, bukunya, semua menjadi rusak. Budayanya Mari kita begitu ya. jaga itu. Baik. Terima kasih Pak Nugroho atas partisipasinya. Dan ini yang terakhir dari Makassar ada Ibu Lia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebagai anak bangsa mengucapkan dirgahayu RY yang ke-74. Mudah-mudahan dengan momentum kemerdekaan ini apa yang tertera di editorial itu ya tidak mungkin ya, atau jangan diharapkan begitu. Jadi kita harus tetap optimistis. Dan juga judulnya ini soalnya saya kurang supaya menjaga Indonesia tetap maju. Kalau tetap ada itu hampir sama dengan jawaban dulu yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi tetap maju ya. Jadi saya kalau pribadi saya Pak, ini dua masukan saya. Ya pertama adalah menjaga konsistensi kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan sifat egoisme. Ya, untuk yang pertama itu adalah kita kan berlindung di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari barat ke timur atau dari timur ke barat itu tetap sama. Jadi inilah tadi diulas editorial bahwa pemetaan pembangunan yang diperlukan. Jadi jangan sampai ada stigma bahwa barat itu pembangunannya lebih. Apalagi sekarang ini mudah-mudahan betul-betul terjadi pemindahan ibu kota ke Indonesia bagian timur supaya pembangunan itu bisa merata. Kemudian yang kedua adalah tentang menghilangkan sifat egoisme. Ini kita lihat pada waktu baru-baru pemilihan ini, bagaimana mereka itu untuk menjadi suatu yang pemenang, itu kan dikendarai oleh partai, dan itu hanya kendaraan politik. Tapi ketika ada pemenang, biasanya itu mereka sudah menganggap bahwa mereka itulah yang punya Indonesia. Padahal itu kan hanya kendaraan politik. Ketika terpilih, maka itu kita semua punya. Satu bangsa, satu Indonesia. Tidak ada lagi bahwa partai ini yang punya pada ini. Inilah yang biasa kita lihat ketika ada terjadi gejolak atau riak-riak, karena itu ada tadi masih sering muncul sifat egoisme yang menandakan bahwa mereka itulah yang punya, atau mereka itulah yang menang, atau mereka lah itulah yang berkuasa. Mudah-mudahan ke depan Indonesia makin jaya. Baik. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar sudah bergabung bersama kami. Ini menarik semua ya pendapatnya Bang Usman. Nanti kita akan bahas, tetapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, banyak sekali komentar yang menarik. Mulai dari rumah yang ditata ulang supaya ideal gitu. Kemudian juga jangan sampai Pancasila ini yang menjadi pilar bangsa kemudian diruntuhkan. Dan juga tadi Pak Nugroho mengatakan ada beberapa hal untuk bisa membuat Indonesia tetap jaya. Jaga kepercayaan, keadilan, kesejahteraan merata. Dan juga bagaimana sejarah yang utuh seperti yang kayak Amerika lakukan itu sejak dini dikontaminasi dengan hal-hal seperti ini Bang. Nomor satu saya coba jawab Bu Lia dulu ya soal Pak Prabowo. Ini memang beda konteksnya. Kalau Pak Prabowo karena masa kampanye orang sering menyebutnya politics of fear, politik ketakutan dengan mengatakan Indonesia akan bubar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud konteksnya berbeda. Dalam konteks peringatan 17 Agustus, jadi itu lebih ke politics of warning, kira-kira begitu kalau mau kita bedakan. Tadi saya setuju semua dengan apa yang disampaikan Pak Nugroho soal sejarah, soal tadi menata ulang manajemen ketatanegaraan atau kenegaraan kita dan lain-lain ya begitu. Tetapi kalau tadi saya juga setuju dengan Pak Nugroho bagaimana Indonesia semakin jaya begitu. Nah, kita tinggal mau melakukan perubahan dalam bentuk apa? Tentu saja dua-duanya, antara perubahan struktural dan perubahan kultural begitu kan. Beriringan tetapi mengutamakan yang mana. Tentu saja kalau menurut satu buku yang bagus sekali, Why Nation Fail judulnya, mirip ya, mengapa negara gagal, itu perubahan struktural yang paling penting yang dilakukan oleh negara kita. Struktural itu apa? Tadi sudah disebut menteri, pejabat itu struktur, undang-undang tadi struktur, kemudian ideologi itu struktur, ya, kemudian infrastruktur itu juga struktur. Begitu. Nah, perubahan struktural ini akan membawa pada perubahan kultural. Contohnya begini, setelah ada MRT, maka kita jadi tertib, begitu kan? Ya, ada busway Transjakarta, terus dibikin semacam koridor dipagerin, itu orang jadi antri di situ, ya. Atau ketika kita
pergi ke Singapura misalnya, kita jadi tertib juga. Kenapa? Ada struktur, ada undang-undang yang mengatur kita begitu. Kemudian juga kenapa kereta api tertib? Itu ada seorang direktur utama PT Kereta Api yang namanya Ignatius Jonan yang sehingga jadi tertib gitu. Nah, perubahan struktur menjadi penting begitu. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang harus perubahan struktural. Baik. Tadi memimpin lompatan itu, memimpin lompatan itu penting. Ya. Misalnya keputusan itu kebijakan termasuk rektor asing nggak apa-apa sebetulnya, orang ngurus manajemen kok dia begitu kan. Betul sekali. Bagaimana sebenarnya dari apa yang nanti Iya, dilakukan Singapura juga perubahan punya struktur banyak, ini betul. bisa juga memperbaiki sumber daya manusia seperti Betul, yang kemarin SDM, ya, SDM perlu menjadi tema kebijakan, dalam ya, 17 perlu kebijakan. Agustus tahun ini. Iya. Baik, Bang Usman Kansong, anggota Dewan Redaksi Media Group, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa tentu kita tidak boleh berpeluk tangan dan mengandalkan pemerintah semata dalam menghadapi segala kendala yang ada. Kita, seluruh anak bangsa, juga punya kewajiban untuk ikut mengatasi segala persoalan. Kita mesti merefleksikan diri, kita tidak usah berpecah, kita rajut lagi persatuan yang tercerai-berai agar Indonesia mantap melangkah menuju era keemasan, agar Indonesia tidak bubar. Saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.